Dan saya secara pribadi atas nama Ketua DPD PAN Kota Depok mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan tadi sempat gerimis tapi insya Allah tidak jadi hujan dan kita bisa berkumpul bersama, berbuka puasa bersama, dan insya Allah mungkin kita nanti sholat maghrib bersama dan nanti diisi kultumnya oleh Pak Ustadz Jaka Suara. Namun demikian, karena ini acaranya buka puasanya yang dilaksanakan harusnya di kantor DPD PAN, karena memang terbatas, kita ambil alih di sini. Ya, saya terima kasih para Bang yang udah datang. Ini ada juga relawan-relawan Prabowo Hatta juga hadir. Tapi intinya adalah kita kepengen khusus di internal Partai Amanat Nasional bahwa pelaksanaan Pilpres tanggal 9 Juli nanti berjalan aman, lancar, jurdil, dan tidak ada hambatan apapun. Dan terutama kepada pengurus partai. Sini Pak Boy. Sini Pak, sini Pak. Sini Pak Boy. Pak Ustadz, sini. Sini Pak Boy. Jadi kaitan dengan struktur partai, saya selaku Ketua DPD PAN Kota Depok mewajibkan dan instruksi lah sifatnya bahwa kepada kader-kader untuk tetap mengkonsolidasikan diri walaupun di minggu tenang ini kepada keluarga, tetangga, dan basis partai, karena kita dibebankan suara minimum suara pemilu kita kemarin itu harus kita ambil kembali untuk Pilpres ini. Jadi jangan sampai kita ketua umum kita punya calon wakil presiden tapi PAN itu baru 75% mesin politiknya bekerja. Gerindra udah 90%, PKS 85%. Nah, ini kita harus genjot lagi, kita harus bekerja, mesin politik PAN itu harus dia sampai dengan 90% untuk masih kita ada waktu 1-2 hari ke depan untuk bisa mengkonsolidasikan diri. Yang pertama itu, yang kedua saya mohon karena memang khusus untuk saksi itu kesepakatan kita di partai koalisi, saksi semuanya diambil alih oleh Keadilan Sejahtera, tetapi saya minta kepada kader-kader PAN untuk ikut mengawasi di setiap TPS maupun PPS dan PPK. Karena nanti biasanya rekapitulasi di setiap TPS itu dihitungnya di kelurahan, baru nanti dihitung kecamatan. Karena ini koalisi merah putih, kita ada 6 partai. Ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, ada PKS, ada P3, dan ada PBB. Jadi kita semua selain dari partai koalisi, kita juga didukung oleh hampir 30-an, 29 catatan saya, relawan yang ada di Depok yang mendukung Prabowo Hatta. Nah, saya Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Yang terhormat Sohibul Bait Ketua DPP PAN Kota Depok Bapak Haji Hasbullah Rahmat serta keluarga dan pengurus DPP PAN Kota Depok, para asatidzah, bapak-bapak dan ibu-ibu undangan, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkumpul menghimpun satu kekuatan yang besar. Tidak ada kekuatan yang besar selain kekuatan silaturahim. Kenapa sebabnya? Karena di dalam silaturahim ada unsur ta'aruf. Ketika kita mempunyai satu beban yang sangat berat, maka fitrah manusia adalah wa ma utitum bil ilmi illa qalil. Kita diberikan kemampuan dan kekuatan tidak sempurna,
Jadi kita punya kekuatan sedikit demi sedikit. Maka kekuatan yang sedikit demi sedikit itu kalau digabungkan dengan ta'aruf silaturahim, maka kekuatan itu akan menjadi besar. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itu, silah artinya menyambung. Rahim artinya kasih sayang. Ketika kita berkumpul dalam satu majlis, tentunya kita tidak ada semuanya yang serba tinggi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pandai, ada yang bodoh. Ketika tali silah itu bersambung, rahim kasih sayang, maka yang pandai akan sayang kepada yang bodoh. Maka yang kuat akan yang melindungi kepada yang lemah. Yang muda akan hormat kepada yang tua, yang tua akan santun dan sayang kepada yang muda. Inilah yang disebut dengan kekuatan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian di antara kita berbeda-beda. Kita bersuku-suku, ada suku Jawa, Batak dan lain sebagainya, kemudian berbangsa-bangsa. Ketika diikat dengan tali silaturahim, Allah firmankan dalam ayat yang lain, apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Marilah kita bergabung agar kekuatan itu besar. Bangsa dan negara kita ini butuh pemimpin yang cerdas, yang tegas, yang jujur, yang berani. Maka alhamdulillah kita mengusung satu pemimpin nomor satu kita, Pak Prabowo Hatta, besok hari Rabu. Dengan kekuatan kita yang kita gabungkan, yakin baginda Rasul ketika perang Badar dapat memenangkan peperangan yang besar karena silaturahim. Dan Allah membenci perpecahan. Orang Islam jangan lemah. Puasa membuat kita lemah, tapi kata Nabi, as-saumu junnatun. Setelah kita berpuasa, kita akan menjadi kuat. Bulan puasa, bulan pendidikan, kita dididik ibadah taraweh yang 23 rakaat itu hanya sholat sunnah. Bahkan ketika maghrib, kalau di rumah kita nunggu maghrib. Nafsu kita tahan. Ini kekuatan yang besar, sebab perang yang besar bukan perang melawan musuh, perang melawan diri kita sendiri. Dengan kasih sayang silaturahmi kita akan mengangkat kekuatan manusia. Karena manusia yang tidak sombong adalah manusia yang silaturahmi. Kenapa kita silaturahmi? Karena kita merasa kecil, karena kita merasa kurang, karena kita butuh orang lain. Lihatlah 5 jari ini. Maka Allah menggambarkan dengan tubuh kita ada jari jempol, telunjuk, tengah, kemudian jari manis dan kelingking. Ini adalah kekuatan besar bangsa dan negara kita. Jari jempol adalah pemimpin yang adil. Ini jempol. Jari telunjuk adalah orang yang dermawan. Di dalam negara ini selain pemimpin yang adil harus ada orang yang dermawan. Yang ketiga adalah jari tengah. Ini adalah umaro, polisi, hakim, jaksa harus di tengah-tengah menegakkan hukum dan keadilan. Ini jari yang sampaikan pada saudara. Relakan yang terjadi takkan kembali. Ya sudah milik, bukan milik kita lagi. Tak perlu menangis, tak perlu
sedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja. Pasrah pada ilahi, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang.